Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iris salihina radhiyallahu anhu wa ankum illa an qala. Ikhbar fi ikramil jar wal wasiyah bihi wa kaful adza anhu. Diriwayatkan daripada sahabat Anas annahu radhiyallahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisah. Nabi kita bersabda, senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, hingga aku mengira tetangga itu dapat warisan. Artinya bila kami meninggal, harta kami ada diwariskan, hitungannya untuk tetangga. Seakan-akan ya, saking tetangga ini seperti keluarga. Ya, yang mana dalam hukum yang dapat warisan itu hanya keluarga saja, bisa kuitan, bini, anak, cucu. Nah, saking malaikat Jibril selalu mewasiatkan, ya Muhammad, tetangga, perhatikan tetangga. Juga dalam riwayat, siapa tidaklah beriman kepadaku, tidaklah dia beriman kepadaku kata Nabi kita. Juga daripada sahabat Anas, man bata syab'an wa jaruhu ja'i, orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar, dan dia mengetahui tetanggaku ini kelaparan, inya kenyang, ada makanan, ada memberi, maka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, apalagi hendak beriman, hendak cinta beriman jakada. Juga dalam riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kam min jar yata'allaq bi jarihi yaumil qiyamah yaqul ya rab hadza aghlaqa babahu duni famana'ani ma'rufah. Berapa banyak di hari kiamat orang bertetangga ternyata tergantung dengan tetangganya, tergantung itu terhalang, kada masuk surga gara-gara bertetangga. Apa kisahnya? Dia mengatakan, wahai Tuhan, tetanggaku ini selalu menutup pintu, sedangkan kami ini orang miskin, orang fakir yang sempit, yang engkau sempitkan rezeki kami. Semestinya tetangga yang menolong kami, tapi dia menutup pintunya, mencegah kebaikan darinya kepada kami. Ya Rabb, nah, berikan keadilanmu. Jadi mereka ibaratnya mengadu, sehingga Tuhan nanti akan memikir-mikir, ini orang ini masuk surga atau kada. Ya, nah, jadi bahaya, terhalang gara-gara tetangga. Dan saking besarnya hak tetangga kita. Juga dalam riwayat Nabi kita bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, 3 kali. Lalu mereka bertanya, laqad khaba wa khasir,
sungguh dia ya Rasulullah orang yang rugi, orang yang rugi, orang yang man huwa ya Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Man la ya'manu jaruhum bawa'iqah, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ini pulang kebalikan. Orang yang kada memperhatikan dia, ini kada mengganggu, cuman kada memperhatikan, itu berbahaya. Bisa kena disidang di hari kiamat. Ini mengganggu, menyakiti, melukai. Ibarat melukai itu ya bisa ya kita artikan mengganggu lah. Baik ucapannya mengganggu, perilakunya mengganggu. Apapun itu sehingga tetangganya merasa kada nyaman, merasa kada betah tinggal di situ. Hendak pindah ngalih, menyewa rumah, ada duitnya. Berdiam di situ pina diganggu terus macam-macam. Orang yang seperti itu Nabi kita 3 kali bersumpah tidak beriman dia, tidak beruntung dia. Nah, juga dalam riwayat man azajarahu faqad azani, Nabi kita bersabda, siapa yang mengganggu tetangganya sungguh dia mengganggu aku, menyakiti Nabi Muhammad. Nah, ya Pak, meskipun ada amaliyah misalnya, ketujuh badalail, ketujuh bayasinan, ketujuh cuman, juga ketujuh mengganggu tetangga. Itu kurang pas juga, kurang pas. Munnya ada, tapi jarang Bang biasanya. Orang ketujuh bayasinan, insya Allah paham ya. Ya, mun orang mengaji, badadangar, insya Allah paham. Nah itu Bang berkat ilmu, berkat amaliyah, terjaga. Ya. Jadi orang yang mengganggu tetangganya sungguh dia mengganggu aku, menyakiti aku. Waman azani, siapa yang menyakiti aku, faqad adzallah, maka sungguh dia menyakiti Allah, artinya menentang Allah. Waninya anang kayak itu sambungannya nih. Maka juga sebaliknya ini, orang yang berbaik dengan tetangga paham kebalikanlah, dia orang berbaik kepada Nabi Muhammad. Siapa yang berbuat baik kepada Nabi Muhammad, maka dia telah beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Juga dalam riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluh wal yusaddiqil hadis wal yu'addil amanah wa la yu'dhi jarah. Siapa yang cinta, siapa yang ingin Allah cintai dan Rasulnya, hendaknya dia berkata jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangga. 3 ini syaratnya. Jadi orang yang baik dengan tetangga termasuk orang yang dicintai Allah dan Nabi Muhammad. Itu cirinya. Di antara cirinya. Juga dalam riwayat, salah seorang laki-laki datang kepada Nabi, yashku jarah, mengadu keburukan tetangga. Ya Rasulullah, tetangga ulun itu ya apalah, kada nyaman ulun berdiam di situ. Panderannya kada nyaman, kelakuannya kada nyaman. Terganggu ulun, keluarga, anak terganggu kami berataan. Apakah nang digawinya? Macam-macam mengganggu itu. Bisa langsung atau kada langsung. Misalnya kada langsung kan berhadapan, muntung menyambati kelakuan kada baik. Mun kada langsung bisa juga. Inya di rumah misalnya ribut lawan suara keras, apakah musik, apakah lagu, apakah. Atau di rumah tuh misalnya membawai kekawanannya, mabuk-mabukan misalnya. Atau berbuat yang kada baik tetangga terganggu, ya, atau berpacaran kah di rumahnya kan, nah bisa juga
kada nyaman tetangga ini kan dilihatakan pinang lain suami istri kada dilihatakan ngalih ibaratnya kan. Nah, artinya apapun kalau itu maulah tetangga kada nyaman, terganggu. Nah, juga ada zaman bahari datang sahabat ini kepada Rasulullah. Maka ujar Nabi kita, kufa azaka anhu wasbir ala azaih fakafa bil mauti mufarriqo. Nah, kalau ada tetangga yang memang seperti itu, Nabi juga berpesan jangan dibalas dengan keburukan. Ya, sabar atas kejahatannya. Cukup nanti kematian yang akan menghukumnya. Artinya ya Nabi memang ada tetangga mengganggu itu memang ada. Pesan Nabi kita sabar. Juga kita kada boleh mengganggu tetangga. Juga diancam orang yang mengganggu tetangga. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan tetangga. Itu tanda iman yang sempurna, tanda cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya. Kisah daripada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar bertetangga dengan orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini maulah WC di hadapan rumah Sidin. Ada menjauh sekalinya maulah WC pas di hadapan rumah. Imam Malik bin Dinar mengganggu kalah. Baunya tuh Nah, padahal ada aja tanah di belakang sana. Kelakuan orang Yahudi. Sedangkan temboknya itu terbuka, tersambung dengan pelataran Sidin, WC-nya tadi. Dan masuk najis, tahambur najis. Ya. Maka Imam Malik bin Dinar setiap hari membersihkan halamannya daripada najis-najis orang Yahudi itu, kotorannya. Ya. Dan tidak berkata sepatah kata apapun. Berdiam aja Sidin. Nah, setiap hari berarti setiap hari itu kotor dengan kotoran manusia. Ya. Sampai beberapa tahun beliau sabar. Sampai-sampai orang Yahudi ini malah merasa kewalahan. Majar sabar ban orang Islam nih. Aku kira sebulan 2 bulan hamuk sudah. Sekalinya bertahun-tahun diam aja. Jadi sengaja memang orang Yahudi ini hendak mengganggu. Namanya orang Yahudi. Ya, tapi Sidin sabar. Akhirnya orang Yahudi berkata, "Ya Malik, wahai Tuan Malik, azantuka wa anta sabir wa lam tukhbiruni." Aku mengganggu engkau, merepoti engkau, mengganggu. Ya. Dan engkau sabar, tidak pernah membalas atau melawan atau menagur kada. Ya. Maka Imam Malik bin Dinar berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Malik bin Dinar, senantiasa ujar Nabi, malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga hingga aku mengira tetangga dapat warisan. Ini pesan Nabi Muhammad. Ya, ketika ada keburukan malah tidak dibalas dengan keburukan, bahkan sabar. Ini Yahudi pulang, lain Islam. Yahudi, ya artinya lain agama, mengganggu pulang,
mun kita kada kawa sesama umat Islam kita mengganggu bakal lahian, apalagi lain umat Islam. Tapi ini bagaimana ingat pesan Rasulullah. Akhirnya menyesal Yahudi tadi, menyesal ya, terbuka hatinya, wa aslam, maka masuk Islam berkat ya Imam Malik bin Dinar. Makanya dahulu di Solo itu ada seorang habaib bertetangga dengan orang Cina. Ketika Sidin pindah, sedih Cina ini. Kenapa? Engkau aja pindah sedih. Sidin pindah rumah, ujar engkau 20 tahun kami bertetangga. Habib ini atau orang Arab ini kada suah melihat pintu rumah kami. Menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya untuk melihat rumah kami ya. Jadi seperti itu, menjaga melihat rumah orang jam mitihi nih apa terjadi pada orang nih, apalagi hendak manalinga, apalagi hendak memburukakan orang miti rumah. Jadi kita tak supan laku menitihi nang kada baik orang di dalam rumah apakah ada terbuka aurat apakah kada pernah lewat aja. Bila ada orang hanya disapa sih, bila kada ada sih kada mau mata ini menilik-nilik pintu rumah orang. Jadi sidin kami di dalam rumah itu bila sidin lewat kada suah mitihi kami merasa aman. Amun nang lain nah mitihi rumah kami, sidin kami merasa tadi nyaman menditihi nang kayak itu. Nah ya, makanya banyak adab bertetangga ini banyak. Pandangan pun bisa mengganggu, apalagi perbuatan ya. Jangan sampai pandangan itu mengganggu tetangga, biar aja lewat-lewatnya sudah. Nah makanya orang Arab itu mereka paling menjaga rumah mereka dari pandangan yang kada bagus. Nah itu rumah-rumah di Arab tuh lihat pian kada ada halaman tuh, atau langsung di bekandang, atau bila kada bekandang kada ada halaman supaya keluarga kada dudukan di halaman rumah, langsung lawang, tirai lawang. Memang orang Arab itu mereka paling menjaga keluarga, anak ya, bini daripada pandangan orang lain. Kenapa? Bila orang memandang nanti bisa saja timbul niat yang kada baik. Ya, gara-gara terlihat rumah tadi. Apalagi melihat di dalam rumah banyak amas bergantungan misalnya. Nah, maling tuh dipikirakannya. Rumah terbuka misalnya. Ya. Nah kita ini sekurang-kurangnya bisalah menjaga diri, jangan sampai mengolah risih, apalagi mengganggu, apalagi menyakiti. Kita diperintahkan berbuat baik. Bila mengolah gangan, banyaki kuahnya. Beri hadiah lawan tetangga. Nah, bila batu tukar buah-buahan, ingat lawan tetangga. Nukar durian 3 biji, unjuk tetangga sebiji nang buruk. Nang nyaman pian makan. Nah, nukar ampalam nang masam, unjuk lawan tetangga. Nukar rambutan yang pinakalat, unjuk lawan tetangga. Ya kada apa-apa juga ibaratnya tuh. Orang memberi itu pasti ada orang niat baik. Nah itu luput pulang lah memberi itu juga nang kita ketuju, jangan nang kita kada ketuju memberi. Kadang kita nih hendak berbuat baik, alihnya bapilah-pilih mencari durian nang pinah hendak buruk hanya diunjuk lawan tetangga. Makanan nang pinang parak basi hanya dibariakan. Nah itu pulang ada pas juga berbuat baik nang kayak itu. Orang pas nang nyaman-nyaman itu, nah nang hanyar dimasak itu. Nang nyaman temun kawa tetangga tuh lebih baik daripada kita. Nah, lebih nyaman daripada kita. Ya. Tapi memang kita tadi masih berat
Nah, masih berat. Ini termasuk sudah sunnah yang mungkin kebanyakan tidak lagi tampak orang saling berbuat baik dengan tetangga. Kalau masing-masing menjaga diri, ini banyak. Artinya tetangga ini baik-baik aja, cuman kada tapi heran-heran masing-masing. Dulu diceritakan ada santri Habib Umar cerita, ini orang Amerika. Waktu kita mondok di sana, malam Jumat, suruh Habib Umar ceramah. Dia ceramah. Katanya dahulu di Amerika itu, ya, orang bertetangga itu baik, ramah tamah, basapa-sapaan, saling beelang-elangan, bakawan-kawanan. Nah, bahkan ada datang perusahaan untuk membeli lahan, ya. Dalam cerita itu inya berkisah untuk membeli rumah, untuk dibuat lahan perusahaan dengan harga yang lebih tinggi. Maunya pindah dapat rumah yang lebih baik, kada hakon menjual sekampungan. Kenapa? Sebab nyaman bertetangga. Kada hakon tapi sah lawan tetangga yang sudah bertahun-tahun rami. Akhirnya perusahaan ini dikisahkan datang memberi TV, diunjuki TV. Waktu itu kada TV kisahnya, diunjuki TV hadiah. Masing-masing rumah diunjuki TV. Mungkin ini di kampung lah, di kampung, di pedesaan. Diunjuki TV, maka tetangga tadi sibuk menonton TV di rumah. Akhirnya kada tapi rami lagi bertetangga. Kada berheran-heranan lagi. Kada bertegur sapa lagi. Kada kawa diganggu, artinya kada kawa dielangi lagi. Beberapa tahun sudah nangka itu datang perusahaan tadi hendak menukari rumah, masing-masing menjual. Sumpah bertetangga, hilang adab dan akhlak gara-gara TV. Nah, itu kisah atau gara-gara TV itu kisah bahari berarti, ya. Nah, sekarang ini mungkin TV, ya, bisa aja juga, ya kada. Tapi sekarang nih HP ini, jangankan bertetangga pian behigaan toh, duduk ya kada heran-heran juga. Bahkan berselamatan, makanan, ya, silaturahim keluarga besar, misalnya besaruanan, bayasinan, yaitu pas makan mah ikuti HP masing-masing. Padahal nih mamarina sepupu keluarga, yaitu kada kawa juga apa nang dipandirakan. Seakan-akan orang lain, padahal acara keluarga besar, yaitu masing-masing mengikuti HP. Nah, ya kada, zaman sekarang ini mulai sudah saling tegur sapa itu, jangankan tetangga, keluarga aja kadang pina berat kita ini hendak mahimungi, betakun-takun, betagur-taguran, pina ngalih. Nah, inilah akhir zaman sudah seperti itu. Makanya Nabi kita memesankan untuk kita bisa berbuat baik dengan tetangga. Kemudian di sini diceritakan ada 10 termasuk orang itu, ya, tidak perhatian. Yang pertama, orang itu berdoa untuk dirinya, tidak berdoa untuk kuitannya dan orang mukmin yang lain. Itu termasuk orang itu tidak perhatian. Sifat kada mau tahu lawan orang. Yang pertama, inya berdoa hagen inya aja, kada hakun mendoakan orang lain. Ya. Itu kada bagus. Sifat orang kada memperhatikan orang lain. Ini yang pertama cirinya, bila berdoa inya aja. Kuitan pun kada suah didoakannya. Inya jadi berdoa hagan inya, kuitan kada suah didoakan, apalagi orang lain. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tapi tidak membacanya setiap hari 100 ayat.
Ini orang yang kada perhatian. Yang ketiga, orang yang masuk masjid kada sunnah 2 rakaat. Ini juga orang acuh tak acuh nih, sifat kada peka dengan keadaan. Yang keempat, orang yang melewati kuburan tidak mengucapkan salam. Jauh orang kuburan nih, mak, gitulah kada heran-heran lawan kita. Lalu pindah kepuhunan jabuhannya nih. Nah, itu mun bahasa kubur tuh, mun buhannya bapander, lewat aja kada heran-heran. Itu termasuk orang kada peka itu, ya. Nah, ibarat nang bahigaan main HP itu sama tuh. Nah, ini contoh ya, ini 10 macam. Di antara orang yang kada punya perhatian dengan keadaan, lewat kuburan kada ucap salam. Yang keempat, yang kelima, masuk ke kota Madinah, masuk ke suatu kota di hari Jumat, ya, tapi tidak sholat Jumat di situ. Dia menjadi rumah. Kada hakun sembahyang Jumat di kampung nang hanyar, meskipunnya masih safar, tapinya sudah mukim, mengkawa sembahyang Jumat di situ. Ya. Yang keenam, dia berada parak lawan orang alim tapi tidak menuntut ilmu dengannya. Ini termasuk juga orang yang kada peduli ya dengan kebaikan. Yang ketujuh, 2 orang saling baparakan, behigaan duduk di mana, dan tidak batakun ngaran. Nah, behigaan duduk 2 jam, diaman berdua, main handphone berdua. Mentakun ya dari mana, ngaran siapa? Nah, ini ya. Yang kedelapan, orang mengundang Mbak Elang ke rumah, tapi inya kada mendatangi. Undanganlah ke rumah Basaruan, kada didatanginya. Yang kesembilan, orang pemuda yang membuang waktunya tidak menuntut ilmu dan adab. Anum masih umur 15, 20, 25 kada sempat mengaji. Ini orang kada perhatian. Ya, yang ke-10, orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar, tidak diberi makanan apapun kepada tetangganya yang kelaparan. Ini 10 perkara yang termasuk jafa bahasanya. Jafa itu kada perhatian, kada peduli. Bila ada 10 ini ciri orang yang tidak memiliki kepedulian. Ya, tapi bila 10 ini digawe, ya Masya Allah, ini orang peduli. Bila berdoa, mendoakan kuitan umat Islam, hari-hari baca Al-Quran, masuk masjid sembahyang 2 rakaat, lewat kuburan mengucapkan salam. Bila tulak kemana ke kampung orang, umpat sembahyang Jumat di kampung orang, ya. Bila ada para orang alim, beelang belajar lawan orang alim. Bila duduk lawan orang kada dikenal, batakun ngarannya. Bila diundang datang, masa anum belajar ilmu dan adab. Bila ada tetangga lapar, diberi makanan. Ini 10 sifat. Bila ada, ini orang yang tidak peduli, tidak punya sifat peduli. Ya, mudah-mudahan kita Allah berikan sifat peduli ya. Sekurang-kurangnya kita mendoakan bila ada nih keluarga ataupun sanak kita yang terendam banjir, ya paling kadang kita mendoakanlah. Bila kadang-kala kita membantu ke sana, sekurang-kurangnya kita ada kepedulian mendoakan mereka, mudah-mudahan dapat bantuan ya, Allah mudahkan. Nah, itu selalu kita mendoakan, peduli kita dengan umat Islam dengan doa kita, meskipun hanya doa ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna la yanfa'una rabbi faqina faqihlana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.